Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Mukhlis Ansori. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang listrik dinamis arus searah. Nah, khusus pada pembahasan di video ini kita akan membahas tentang rangkaian seri dari resistor. Jadi misal di sini saya membuat rangkaian resistor seri misalkan ada 3. Di sini saya beri nama R1, R2, R3. Nah, ini saya beri titik-titik batas. Nah, maka nanti pada rangkaian ini, untuk rangkaian resistor seri, maka di sini nanti akan ketika dilewati arus I, kita lihat arusnya akan lewat sini, terus lewat sini, nah terus lewat sini, R3, sampai seterusnya melewati R3. Nah, selama perjalanan dari R1, kemudian melewati R2, dan melewati R3, tidak mengalami percabangan. Kalau tidak melewati atau tidak mengalami percabangan, berarti tidak ada pemecahan arus, sehingga pada rangkaian seri itu memiliki sifat arus total. Pada rangkaian seri itu ya sama dengan arus yang melewati I1. Rangkaian melewati hambatan 1 itu juga sama dengan arus yang melewati hambatan 2 dan juga sama dengan arus yang melewati hambatan ketiga, karena selama perjalanannya melewati R1, R2, dan R3 tidak ada percabangan sama sekali, sehingga arus tidak terpecah. Kemudian untuk tegangannya, sini ada V1, sini ada V2, bagian sini ada V3. Nah, pada rangkaian seri, maka untuk tegangannya ini nanti akan berlaku penjumlahan. Jadi ini ada V total. Jadi beda potensialnya, beda potensial 1 dari sini ke sini agar arus bisa mengalir, maka ini ada beda potensial dari sini ke sini. Berarti yang sini lebih kecil. Ini ke sini, ini juga harus ada beda potensial. Jadi ke sini juga ada beda potensial, sehingga untuk V total ini akan berlaku V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, dari sifat yang kedua ini, maka rangkaian hambatan seri biasa disebut sebagai pembagi tegangan. Karena dalam rangkaian seri, tegangannya akan terbagi-bagi di masing-masing hambatan itu. Nah, sekarang bagaimanakah nilai dari hambatan pengganti pada rangkaian seri semacam ini? Nah, pada rangkaian seri, kita berdasarkan pada sifat yang kedua tadi, yaitu berlaku V total. V total dalam hal ini adalah tegangan dari rangkaian seri. Nanti kita akan ganti namanya menjadi V seri, ya. Itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, dari hukum Ohm yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa V itu sama dengan I kalikan R. Jadi kalau V A, maka ini harus I. A dan R A. Jadi namanya harus sama. Nah, jadi V total nanti kita sebut sebagai V seri. Berarti V seri itu nanti adalah I total dikalikan R seri. RS ini maksudnya R seri. Kemudian V1 berarti arus yang melewati I1 atau arus yang melewati R1 ini
dikalikan dengan R1. Kemudian V2 berarti arus yang melewati hambatan R2 dikalikan R2. V3 berarti arus yang melewati R3 dikalikan nilai R3 itu. Nah, dari sifat yang pertama kita tahu bahwa besarnya arus di semua hambatan adalah sama, sehingga ini bisa kita dicoret. Nah, sehingga tersisa untuk rangkaian hambatan seri, maka besarnya hambatan pengganti itu adalah RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, perlu diketahui bahwa notasi RS ini maksudnya adalah hambatan seri atau hambatan pengganti dari rangkaian seri dari 3 paralel. Nah, bagaimana jika ada sebanyak N hambatan? Jika ada sebanyak N hambatan yang dirangkai secara seri, maka nanti R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah seterusnya sampai dengan hambatan ke N. Nah, N itu adalah jumlah hambatan. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10, bisa 100, dan seterusnya. Nah, itu dengan asumsi nilai R1, R2, dan seterusnya bisa sama, bisa beda. Gitu ya. Nah, jika, ini kasus khusus ya, yang spesial atau yang khusus-khusus. Jadi jika ada N hambatan identik. Nah, identik itu berarti nilainya semuanya R. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan seterusnya sampai dengan sama dengan Rn itu sama dengan nilainya R. Maka R serinya berarti adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai dengan Rn, masing-masing adalah nilainya R, berarti ini R plus R plus R plus R, maka nilai totalnya adalah sebanyak R ini sebanyak N, berarti tinggal N dikalikan dengan R. Dengan N adalah banyaknya hambatan, dan R adalah nilai hambatannya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi misal saya memiliki sebuah rangkaian, gitu ya, sebuah rangkaian listrik, rangkaian hambatan. Ini ada, misalkan ada 3. Ini ada 2 ohm, ada 3 ohm, di sini ada 4 ohm. Nah, lalu bagaimana dengan total hambatan antara titik A dan titik B ini? Nah, karena ini rangkaiannya seri, berarti RAB itu adalah, anggap saja ini namanya R1, R2, kemudian R3, berarti ini adalah R1 plus R2 plus R3, ini sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4, berarti ini sama dengan berapa? Ya, 2 tambah 3, 5 tambah 4, jadi ada 9 ohm. Nah, ini jika masing-masingnya nilainya berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau nilainya sama tadi? Contoh lagi, jadi misalkan nilainya sama. Ada 3 ya, misalkan ada R1, R2, R3, masing-masing adalah 3 ohm,
3 ohm dan juga 3 ohm. Nah, lalu bagaimana dengan nilai dari RAB ini? Jadi, karena ini nilainya sama, maka kita bisa pakai tadi. Berarti ini banyaknya resistor, N, jumlah resistornya ada 3. Nilai R-nya berarti masing-masing adalah 3 ohm. Sehingga untuk RS, itu bisa kita tinggal menggunakan 3 dikali R masing-masing itu. Jadi ini 3 kali 3, nah sama dengan 9 ohm. Nah, itu adalah cara mencari hambatan total pada rangkaian seri. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mencari nilai dari tegangan masing-masing jika dalam rangkaian ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Ya, jadi dihubungkan dengan sumber tegangan. Lalu bagaimana dengan nilai arusnya, kemudian bagaimana dengan nilai tegangan pada masing-masing hambatan. Ya, misalkan, nah di sini saya memiliki sebuah rangkaian dari 2 hambatan. Ada ini nilainya 1 ohm, kemudian ini nilainya adalah 2 ohm. Kemudian ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Misalkan ini ada 3 volt. Nah, di sini kita beri titik, misalkan namanya A, B, kemudian C. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai RAB, kemudian berapakah nilai arus yang lewat sini. Nah, ini karena tidak ada percabangan, berarti arusnya nanti semua sama. Kemudian berapakah VAB dan berapakah VBC. Nah, itu ya, berapakah VAB, berapakah VBC. RAB, kita jawab dulu. RAB berarti adalah R seri. Maka ini adalah R1 plus R2. Kita asumsikan ini namanya R1, kita beri nama ini R2. Berarti 1 ditambah dengan 2. Ini adalah 3 ohm. Kemudian bagaimana dengan arus total yang melewati ini? Berarti berdasarkan hukum Ohm, kita bisa mendapat persamaan V total itu sama dengan I dikalikan R seri atau R total, karena ini rangkaiannya seri. Berarti 3 dari sumber tegangan ini, dari sini ke sini tegangannya berarti sama. 3 arusnya kita cari, R serinya adalah 3 ohm, sehingga nilai arus itu adalah, nilai arusnya berarti 1 ya. 3 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Arusnya adalah 1 ampere. Ini nilai arusnya. Lalu bagaimana dengan VAB dan VBC? Untuk VAB berarti ya kita I1 dikalikan R1. Nama di sini adalah R1. Nah, I1 itu sama dengan juga I total ini, karena ini rangkaian seri. Maka I-nya adalah 1 dikalikan R1-nya adalah 1. Sehingga ini ketemunya adalah 1 volt. Kemudian untuk VBC, ini ada I2 R2. Berarti ini adalah 1 dikalikan R-nya 2 sama dengan 2 volt. Baik,
demikianlah pembahasan kita tentang rangkaian hambatan seri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.